450. Melawan aura pedang. Xiao Tian mengaktifkan teknik 1000 langkah cahaya untuk menghindari serangan aura pedangnya. Tebasan kedua yang dia lancarkan pun berhasil dia hindari. Teknik 1000 langkah cahaya ya. Kalau tak salah teknik itu dapat meningkatkan kecepatan penggunanya hingga ke titik di mana bahkan seorang dewa sekalipun tak bisa mengejarnya. Sayangnya teknik itu tak berlaku bagiku. Kau tahu kenapa? Aura pedang muncul seketika di hadapan Xiao Tian setelah ucapan terakhirnya. Bagaimana mungkin kau? Xiao Tian berusaha mengaktifkan teknik teleportasi untuk menghindari serangan kejutan aura pedangnya. Namun di luar dugaan teknik teleportasi tak bekerja sama sekali. Sehingga leher Xiao Tian pun berhasil tertebas oleh sang perwujudan aura pedang. Serat. Kepala Xiao Tian terpisah dari tubuhnya. Normalnya itu akan jatuh ke dasar. Namun di ruang kehampaan tak ada gravitasi dan tak ada dasar atau batas ruangan. Benar-benar seperti luar angkasa. Beberapa detik setelah itu, kepalanya melayang mendekati tubuh utama. Lalu menyatu hingga tak menyisakan luka sedikit pun. Dan darah yang membasahi leher pun lenyap bagai tak pernah terjadi apa-apa. Leherku, pikir Xiao Tian sambil memegang erat lehernya dengan tampang panik. Dia baru tersadar setelah bangkit kembali dari kematian. Rasa sakit serta trauma akan kematian benar-benar menghantuinya saat itu. Tubuh serta ekspresinya benar-benar menjelaskan semuanya. Ketika mentalnya sudah terlihat hancur, selang beberapa detik simbol naga-naga suci pun kembali aktif. Dan mental yang telah hancur pun kembali tenang bersamaan dengan aktifnya simbol tersebut. Sialan. Kau benar-benar tanpa ampun ya. Tadi itu sakit loh. Ucap Xiao Tian sambil mematahkan lehernya ke kanan dan ke kiri. Bagaimana rasanya mengalami kematian? Ucap aura pedang sambil tersenyum. Nikmat sekali. Ucap Xiao Tian sambil menatap tajam mata aura pedang. Sepertinya simbol roh naga suci benar-benar menstabilkan mentalmu ya. Menyebalkan. Ucap aura pedang sambil menebaskan pedangnya ke arah Xiao Tian. Karena tahu bahwa teknik teleportasi tak berguna, Xiao Tian kembali menggunakan teknik 1000 langkah cahaya. Bersamaan dengan itu, dia mengaktifkan roh bela dirinya dengan kekuatan maksimal. Akan tetapi, di luar dugaan sang perwujudan aura pedang masih sanggup mengejarnya. Dan yang paling mengejutkan, matanya pun berubah menjadi mata seekor ular. Saat para roh suci berkata bahwa perwujudan aura 2 kali lipat lebih kuat dari penggunanya, ternyata itu bukan candaan ya. Tak hanya kekuatan dan kecepatan, dia bahkan meniru semua teknikku. Dan yang lebih parahnya lagi, semua tekniknya benar-benar di-upgrade, pikir Xiao Tian sambil menepuk wajahnya. Serat. Aura pedang menebas tangan kanan Xiao Tian. Tak lama setelah itu dia menendang tubuh Xiao Tian hingga terpental jauh darinya. Duak. Demi menghentikan pendarahan dan menghilangkan rasa sakit, Xiao Tian menutupi luka tepasan di lengan kanan dengan membakarnya menggunakan api merah. Crash. Suara api yang membakar luka. Sial. Dia benar-benar tak bercelah. Pedangnya bahkan lebih tajam dari yang terakhir Kat.
Tanganku benar-benar terpotong meski sudah kulindungi dengan simbol kerbau suci. Tubuh perak dan teknik tempurung naga pun dia tembus begitu saja. Pikir Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Aku adalah perwujudan auramu. Segala macam teknik serangan serta pertahananmu tak akan berguna di hadapanku. Karena apa yang kau bisa dapat kulakukan 2 kali lipat lebih baik. Jelas aura pedang dengan tampang merendahkan. Jadi itu alasan mengapa semua orang, bahkan para dewa, kesulitan saat menghadapi perwujudan aura mereka. Aku mengerti sekarang, pikir Xiao Tian sambil mengeluarkan pedang perak dari telapak tangannya. Setelah pedang perak tercipta, dia langsung memegangnya dengan tampang serius. Kau ingin melawanku hanya dengan tangan kiri saja? Tanya aura pedang dengan serius. Aku tak sebodoh itu, ucap Xiao Tian sambil menebas lehernya sendiri. Apa dia tahu kalau aku berencana menyiksanya perlahan sebelum membunuhnya? Menarik. Benar-benar bocah yang menarik. Aku tak pernah tahu ada orang yang segila ini. Hahaha, ucap aura pedang sambil menepuk dahinya. Selang beberapa detik, Xiao Tian kembali tersadar dengan tubuh yang utuh. Dan seperti biasa dia mendapat trauma di awal. Namun ditekan kembali oleh simbol roh naga suci hingga mentalnya stabil. Benar-benar menyebalkan. Aku sampai harus membunuh diriku sendiri hanya demi kemenangan, ucap Xiao Tian sambil memancarkan hawa membunuh. Bersamaan dengan itu, ekor hitam berlapis putih muncul dari belakang punggungnya. Tak akan ada yang berubah, meski kau memunculkan ekor-ekor sialan itu, ucap aura pedang sambil mengeluarkan ekor merah yang berjumlah sama seperti Xiao Tian. Tai Nam Chun pergi meninggalkan ruangan untuk memanggil ayahnya. Dewa Petir menunggunya di aula pertemuan dengan tampang frustasi. Di aula pertemuan terdapat 3 buah kursi yang terletak menghadap ke pintu ruangan. Sedangkan di hadapan kursi-kursi tersebut terdapat ruang kosong yang terbagi oleh 2 kursi yang berbaris ke samping secara berseberangan. Saat itu, Dewa Petir duduk di sebelah kiri dan Xiao Tian duduk di tengah seperti biasa. Dan Dewa Petir di sebelah kanannya. Sedang Wukong duduk tenang di sebelah kirinya. Sementara itu, Dewa Bumi yang dalam wujud roh berdiri di samping kanan Dewa Petir. Hancur sudah. Istriku menikungku tanpa sepengetahuanku, gumam Dewa Petir dengan tangis di wajahnya. Tenanglah Dewa Petir. Aku yakin Dewi Petir bukan tipe wanita yang seperti itu. Dewa Bumi mencoba menenangkan emosi Dewa Petir. Padahal beberapa jam lagi aku harus berangkat ke alam dewa, kenapa malah jadi seperti ini? Gumam Wukong sambil menepuk dahinya. Ketika Xiao Tian dan Dewa Bumi sedang mencoba menghibur Dewa Petir, Tai Zeng datang memasuki ruangan. Sementara itu, Tai Nam Chun menunggu di luar ruangan karena merasa bahwa hanya ayahnya lah yang disuruh datang menghadap. 1. Tai Zeng memberi hormat kepada Yang Mulia dan para dewa, ucap Tai Zeng sambil menundukkan kepalanya. Bangunlah, ucap Xiao Tian dan para dewa sambil mengangkat tangan mereka. Ampun Yang Mulia, maafkan hamba jika agak sedikit lancang. Tapi, bisakah Anda beritahu apa tujuan hamba dipanggil kemari?
Tanya Taizeng sambil menundukkan kepalanya, menghadap ke pintu ruangan. Sedangkan di hadapan kursi-kursi tersebut terdapat ruang kosong yang terbagi oleh 2 kursi yang berbaris ke samping secara berseberangan. Saat itu, Dewa Petir duduk di sebelah kiri dan Xiao Tian duduk di tengah seperti biasa. Dan Dewa Petir di sebelah kanannya. Sedang Wukong duduk tenang di sebelah kirinya. Sementara itu, Dewa Bumi yang dalam wujud roh berdiri di samping kanan Dewa Petir. Hancur sudah. Istriku menikungku tanpa sepengetahuanku. Gumam Dewa Petir dengan tangis di wajahnya. Tenanglah Dewa Petir. Aku yakin Dewi Petir bukan tipe wanita yang seperti itu. Dewa Bumi mencoba menenangkan emosi Dewa Petir. Hai. Padahal beberapa jam lagi aku harus berangkat ke alam dewa, kenapa malah jadi seperti ini? Gumam Wukong sambil menepuk dahinya. Ketika Xiao Tian dan Dewa Bumi sedang mencoba menghibur Dewa Petir, Taizeng datang memasuki ruangan. Sementara itu, Tai Namchun menunggu di luar ruangan karena merasa bahwa hanya ayahnya lah yang disuruh datang menghadap. Taizeng memberi hormat kepada Yang Mulia dan para dewa, ucap Taizeng sambil menundukkan kepalanya. Bangunlah, ucap Xiao Tian dan para dewa sambil mengangkat tangan mereka. Ampun Yang Mulia. Maafkan hamba jika agak sedikit lancang. Tapi, bisakah Anda beritahu apa tujuan hamba dipanggil kemari? Tanya Taizeng sambil menundukkan kepalanya. Kau ambil alih pertanyaannya di sini, Dewa Petir, ucap Xiao Tian dengan serius. Setelah mendengar ucapan Xiao Tian, Dewa Petir pun menganggukkan kepalanya. Lalu berkata, apakah Tai Namchun itu putramu? Benar Dewa Petir, ucap Taizeng tanpa ragu. Ketika Taizeng menjawab pertanyaan Dewa Petir, Wukong mencoba membaca pikirannya dan tiba-tiba saja dia merasa sakit kepala karena terdapat sebuah kekuatan besar yang menghalangi tekniknya. Ada apa dengan pikirannya itu? Tak hanya memblokir pembaca pikiran serta ingatan layaknya teknik Kaisar Iblis Jian, teknik pemblokirnya bahkan sanggup melukai diriku. Satu-satunya yang bisa melakukan hal ini hanyalah para Buddha. Apa hubungan orang ini dengan para Buddha? Pikir Wukong sambil terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Kau tak apa-apa, Dewa Kera? Tanya Slow Telan sambil menoleh ke kiri karena mendengar suara batuknya. Setelah mendengar Xiao Tian mengkhawatirkan Wukong, Dewa Bumi dan Dewa Petir pun langsung menoleh ke arahnya karena penasaran. Kenapa tiba-tiba kau muntah darah, Dewa Kera? Apakah kondisi fisikmu sedang memburuk? Tanya Dewa Bumi sambil menatap ke arah Wukong. Ketika Dewa Petir ingin menanyakan hal yang sama, Wukong mengangkat tangannya lalu berkata melalui telepati. Tak perlu pedulikan aku. Lanjutkan saja pertanyaannya. Tapi jangan pernah mencoba untuk membaca pikirannya. Karena pikirannya dilindungi oleh teknik seorang Buddha. Teknik seorang Buddha. Dewa Petir, Dewa Bumi dan Xiao Tian terkejut mendengar pernyataan Wukong. Setelah mengetahui bahwa Tao Zeng tak dapat dibaca pikirannya, Dewa Petir pun mengganti topik pembicaraan dengan berkata, siapakah istrimu? Tidak ada, jawab Taizeng dengan sekejap. Lalu siapa ibu Tai Namchun? Tanya Dewa Petir dengan serius.
Wanita cantik dengan nama Kingsu, jawab Tao Zeng dengan lancar. Apakah kau punya gambar dirinya? Tanya Dewa Petir dengan serius. Ketika mendengar pertanyaan Dewa Petir, Tai Zeng seketika menyipitkan matanya dan berkata, "Maafkan aku Dewa Petir. Aku tak memiliki lukisan wajahnya." Setelah mendengar jawaban Tai Zeng, Dewa Petir menjentikkan jarinya. Lalu seketika sebuah ilusi yang membentuk wajah Dewi Petir muncul di atas kepalanya. Sambil menunjukkan ilusi tersebut, dia pun berkata, "Apakah Kingsu yang kau maksud? Adalah dia." Ketika melihat wajah Dewi Petir, Tai Zeng langsung mengepalkan kedua tangannya seakan marah akan sesuatu. Dia menatap tajam mata Dewa Petir seakan ingin menghabisinya. Entah mengapa Dewa Petir pun gemetar dibuatnya. Dengan aura membunuh yang cukup kuat, Tai Zeng pun berkata, "Bagaimana kau bisa mengenal masterku?" "Master," ucap para dewa dengan tampang terkejut. Jadi benar kata Tai Namchun, kalau ayahnya memanggil Dewi Petir dengan sebutan master. Pikir Xiao Tian dengan serius. Aku bahkan tak tahu kalau istriku telah memiliki seorang murid. Tekanan kekuatan yang kau pancarkan juga cukup menarik. Tapi, aku tak tertarik akan hal tersebut. Kita kembali saja ke topik utamanya. Apakah wanita yang di atas kepalaku ini adalah ibu dari Tai Namchun? Jika hanya itu yang kau tanyakan, maka aku akan menjawab iya, jawab Tai Zeng sambil memberi hormat. Lalu, apakah kau ayah dari Tai Namchun? Tanya Dewa Petir dengan tampang serius. Iya, jawab Tai Zeng tanpa rasa ragu. Setelah mendengar jawaban Tai Zeng, seketika emosi Dewa Petir meluap-luap hingga keluar niatan membunuh yang cukup tajam. Dia bangun dari kursinya, lalu berkata, "Jika itu adalah jawabannya, maka kau harus mati di sini." Wosh! Dewa Petir melesat cepat ke arah Tai Zeng dengan kilatan biru di tangannya. Dia berniat untuk meninju wajah Tai Zeng hingga tewas karena rasa cemburu. Namun sebelum pukulan itu sempat mengenainya, Dewi Utir tiba-tiba saja muncul dan memblokir serangan tersebut. Tep! Dewi Petir menahan serangan Dewa Petir dan langsung menyerap petir yang keluar dari lengannya. Kreat-kreat! Percikan petir! Seorang dewa tak boleh melukai seorang mortal. Apakah kau lupa akan aturan ini, suamiku? Tanya Dewi Petir dengan senyum di wajahnya. Terima kasih karena telah melindungiku, guru. Tai Zeng memberi hormat seperti biasa sebelum sadar akan kata suami. Ketika baru sadar dengan apa yang dikatakan Dewi Petir, dia pun berkata, Suami!" teriak Tai Zeng dengan tampang terkejut. Setelah mendengar ucapan Dewi Petir, Dewa Petir yang masih dalam keadaan cemburu berat pun berkata, "Aku hanya ingin membunuh orang di belakangmu saja. Bukankah kau yang biasanya tidak tahu aturan hingga membunuh banyak manusia, Kingsu?" Dewa Petir begitu marah hingga tak mau memanggilnya dengan sebutan gelar ataupun dengan sebutan istri. Mendengar kata Kingsu, Tai Namchun pun terkejut bukan main. Sejak awal dia menguping pembicaraan ayahnya. Namun dia tak dapat melihat ilusi yang dibuat oleh Dewa Petir karena ilusi tersebut hanya ditunjukkan kepada Tai Zeng seorang.
Karena itu dia belum sadar kalau wanita yang Dewa Petir bahas adalah Dewi Petir. Setelah tahu bahwa Dewi Petir adalah ibunya, Tai Namchun pun berjalan masuk dan berkata, "Apakah benar, kalau kau adalah ibuku?" Dengan santainya Dewi Petir pun berkata, "Lia, lalu, apakah ayahku adalah simpananmu?" Tanya Tao Namchun dengan tampang frustasi. "Tidak, kau sama sekali tak memiliki hubungan darah dengan Tai Zeng. Kau adalah putra kandungku, dan Tai Zeng hanyalah pengasuhmu saja," jawab Dewi Petir dengan tampang serius. "Ayah, ini..." Tai Namchun melihat Tai Zeng dengan tampang bingung. "Itu benar putraku," angguk Tai Zeng sambil mengedipkan matanya. Setelah mendengar bahwa Tai Zeng bukanlah ayah kandung dari Tai Namchun, Dewa Petir pun terdiam. Amarahnya melesat turun dan berkata, "Kalau dia bukan ayah kandungnya, lalu siapa?" "Yang pasti bukan kau," jawab Dewi Petir dengan santainya. "King Su, ini tidaklah lucu lagi. Tolong katakan dengan sejujurnya, putra siapa dia itu?" tanya Dewa Petir dengan tampang frustasi. "Hai, aku tak punya wewenang akan hal itu. Jiwaku telah ditandai. Kalau aku jawab sekarang maka aku akan tiada," jawab Dewi Petir sambil tersenyum. "Siapa yang telah menandaimu?" tanya Dewa Petir dengan tampang serius. "Tanyakan saja pada Kaisar Langit," ucap Dewi Petir sambil melepaskan pegangannya dari kepalan tangan Dewa Petir. Kaisar Langit. Jangan bilang kalau dia adalah ayah dari..." ucap Dewa Petir dengan tampang frustasi. "Siapa yang tahu? Tanyakan saja jika masih penasaran." Tubuh Dewi Petir mulai memudar karena telah mengaktifkan teknik teleportasi. "Tunggu dulu, kau mau kemana?" Dewa Petir sambil memegang tangan Dewi Petir. Ketika Dewa Petir mau memegang tangannya, Dewi Petir menangkisnya lalu berkata, "Kutunggu kau di Istana Langit nanti. Sampai jumpa, suamiku." Ketika hampir menghilang, Tai Zeng memegang pundak Dewi Petir karena diajak olehnya melalui telepati. Tepat ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, Dewi Petir dan Tai Zeng pun lenyap dari pandangan. 451. Melawan Perwujudan Aura Pedang. Bagian 2. Selama ini memang tak ada yang bisa mengalahkanmu, sang perwujudan aura. Dan aku akan jadi yang pertama, ucap Xiao Tian dengan serius. Dalam mimpi, aura pedang mengendalikan ekor merahnya untuk mengenai Xiao Tian. Sementara itu Xiao Tian mundur dengan kecepatan tinggi sambil mengarahkan ekor-ekor hitamnya untuk pertahanan diri. Dan bersamaan dengan itu, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Teknik pengendali aura, arai pemisah. Lenyapkan," ucap Xiao Tian sambil menunjuk ke arai penghalang yang dia lihat. Seketika arai pembatas yang membatasi ruang lingkup aura pedang dan aura dewa pun terbuka. Bersamaan dengan hilangnya arai tersebut, tubuh aura pedang mulai memudar dan kekuatannya pun mulai menurun hingga ekor hitam Xiao Tian bisa menahan serangan aura pedang. Tak hanya itu, Xiao Tian bahkan berhasil memegangi ekor-ekor merah milik aura pedang yang mulai memudar. "Sial. Jadi ini alasan dari kepercayaan dirimu," ucap aura pedang dengan tampang kesal.
Uhuk. Xiao Tian batuk-batuk hingga muntah darah karena membiarkan aura dewa menyerap aura pedangnya. Perutnya pun mulai terasa sakit seperti sebelumnya. Perwujudan aura dewa memang tak dapat mencampuri tantangan pertarungan. Namun karena sifat alami aura adalah mengikuti yang lebih kuat, maka esensi auraku pergi dengan sendirinya hingga menyatu dengan perwujudan aura dewa. Kalau auranya habis total maka aku akan menghilang, pikir aura pedang dengan tampang kesal. Apa kau berencana mengalahkanku dengan memanfaatkan sifat alami aura? Kuakui kau memang cerdas. Tak lama lagi aku akan menghilang dari alam bawah sadarmu. Tapi jika aku menghilang dan bukannya dikalahkan langsung olehmu, pedang yang kau incar akan ikut menghilang loh. Dan yang terparah, kau bisa mati karena hal itu, ucap aura pedang dengan tampang serius. Di saat aura pedang memperingatkannya, Xiao Tian langsung menutup kembali arai pembatas dan berkata, "Aku tahu kok, makanya aku tak menghabisi seluruh esensimu. Meski tubuh serta kekuatanku melemah, aku masih 2 kali lipat lebih kuat darimu loh. Itu semua karena kau masih merasakan sakit perut tiada henti itu." Jelas aura pedang sambil menatap ke arah Xiao Tian. "Aku tahu kok, makanya aku," ucap Xiao Tian sambil memegang erat pedang peraknya. Jangan bilang kalau kau." Belum sempat aura pedang menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian kembali menebas lehernya sendiri. Serat. Wos. Ekor hitam menghilang bersamaan dengan tertebasnya leher Xiao Tian. Benar-benar manusia yang gila. Dia menebas lehernya sendiri agar bangkit kembali dalam kondisi prima, ucap aura pedang dengan tampang terkejut. Selang beberapa detik, Xiao Tian kembali tersadar dalam tubuh yang sudah utuh. Sama halnya seperti sebelumnya, simbol naga suci menekan mental hancur Xiao Tian saat aktif kembali. Hanya saja aktivasinya berjalan lebih lambat 5 detik. Syukurlah, perutku tak sakit lagi setelah bangkit kembali. Kekuatanku pun pulih seperti sebelumnya. Dengan ini aku bisa mengalahkannya dengan mudah, pikir Xiao Tian sambil menatap tajam perwujudan aura pedang. Bagaimana kau bisa tahu kalau sakit perutmu akan hilang dan kekuatanmu kembali normal saat dibangkitkan kembali? Tanya aura pedang dengan tampang bingung. Gimana ya? Aku pun tak tahu. Hanya saja aku pikir, kalau tubuh yang terpenggal saja bisa menyatu hingga normal kembali, sakit perut pun pasti akan menghilangkan. Jawab Xiao Tian dengan serius. Hai, siapa sangka kalau aku akan kalah dengan orang yang cukup nekat. Membunuh diri sendiri sebanyak 2 kali, demi kemenangan. Benar-benar bocah yang gila, pikir aura pedang sambil menghela napasnya. Jadi, apa kau menyerah? Tanya Xiao Tian sambil mengeluarkan kembali ekor-ekor hitamnya. Aku menyerah, ucap aura pedang dengan keringat dingin di dahinya. Tai Nam Chun pergi meninggalkan ruangan untuk memanggil ayahnya. Dewa petir menunggunya di aula pertemuan dengan tampang frustasi. Di aula pertemuan terdapat 3 buah kursi yang terletak menghadap ke pintu ruangan. Sedangkan di hadapan kursi-kursi tersebut terdapat ruang kosong yang terbagi oleh 2 kursi yang berbaris ke samping secara berseberangan. Saat itu,
Dewa Petir duduk di sebelah kiri dan Xiao Tian duduk di tengah seperti biasa. Dan Dewa Petir di sebelah kanannya. Sedang Wukong duduk tenang di sebelah kirinya. Sementara itu, Dewa Bumi yang dalam wujud roh berdiri di samping kanan Dewa Petir. Hancur sudah. Istriku menikungku tanpa sepengetahuanku. Gumam Dewa Petir dengan tangis di wajahnya. Tenanglah Dewa Petir. Aku yakin Dewi Petir bukan tipe wanita yang seperti itu. Dewa Bumi mencoba menenangkan emosi Dewa Petir. Hai. Padahal beberapa jam lagi aku harus berangkat ke alam dewa, kenapa malah jadi seperti ini? Gumam Wukong sambil menepuk dahinya. Ketika Xiao Tian dan Dewa Bumi sedang mencoba menghibur Dewa Petir, Tai Zeng datang memasuki ruangan. Sementara itu, Tai Namchun menunggu di luar ruangan karena merasa bahwa hanya ayahnya lah yang disuruh datang menghadap. Tai Zeng memberi hormat kepada Yang Mulia dan para dewa, ucap Tai Zeng sambil menundukkan kepalanya. Bangunlah, ucap Xiao Tian dan para dewa sambil mengangkat tangan mereka. Ampun Yang Mulia, maafkan hamba jika agak sedikit lancang. Tapi, bisakah Anda beritahu apa tujuan hamba dipanggil kemari? Tanya Tai Zeng sambil menundukkan kepalanya. Kau ambil alih pertanyaannya di sini, Dewa Petir, ucap Xiao Telan dengan serius. Setelah mendengar ucapan Xiao Tian, Dewa Petir pun menganggukkan kepalanya. Lalu berkata, apakah Tai Namchun itu putramu? Benar Dewa Petir, ucap Tai Zeng tanpa ragu. Ketika Tai Zeng menjawab pertanyaan Dewa Petir, Wukong mencoba membaca pikirannya dan tiba-tiba saja dia merasa sakit kepala karena terdapat sebuah kekuatan besar yang menghalangi tekniknya. Ada apa dengan pikirannya itu? Tak hanya memblokir pembaca pikiran serta ingatan layaknya teknik Kaisar Iblis Jian, teknik pemblokirnya bahkan sanggup melukai diriku. Satu-satunya yang bisa melakukan hal ini hanyalah para Buddha. Apa hubungan orang ini dengan para Buddha? Pikir Wukong sambil terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Kau tak apa-apa, Dewa Kera? Tanya Xiao Tian sambil menoleh ke kiri karena mendengar suara batuknya. Setelah mendengar Xiao Tian mengkhawatirkan Wukong, Dewa Bumi dan Dewa Petir pun langsung menoleh ke arahnya karena penasaran. Kenapa tiba-tiba kau muntah darah, Dewa Kera? Apakah kondisi fisikmu sedang memburuk? Tanya Dewa Bumi sambil menatap ke arah Wukong. Ketika Dewa Petir ingin menanyakan hal yang sama, Wukong mengangkat tangannya lalu berkata melalui telepati, tak perlu pedulikan aku. Lanjutkan saja pertanyaannya. Tapi jangan pernah mencoba untuk membaca pikirannya. Karena pikirannya dilindungi oleh teknik seorang Buddha. Teknik seorang Buddha. Dewa Petir, Dewa Bumi dan Xiao Tian terkejut mendengar pernyataan Wukong. Setelah mengetahui bahwa Tai Zeng tak dapat dibaca pikirannya, Dewa Petir pun mengganti topik pembicaraan dengan berkata, siapakah istrimu? Tidak ada, jawab Tai Zeng dengan sekejap. Lalu siapa ibu Tai Namchun? Tanya Dewa Petir dengan serius. Wanita cantik dengan nama Kingsu, jawab Tai Zeng dengan lancar. Apakah kau punya gambar dirinya? Tanya Dewa Petir dengan serius. Ketika mendengar pertanyaan Dewa Petir,
Taizeng seketika menyipitkan matanya dan berkata, "Maafkan aku Dewa Petir. Aku tak memiliki lukisan wajahnya." Setelah mendengar jawaban Taizeng, Dewa Petir menjentikkan jarinya. Lalu seketika sebuah ilusi yang membentuk wajah Dewi Petir muncul di atas kepalanya. Sambil menunjukkan ilusi tersebut, dia pun berkata, "Apakah Kingsu yang kau maksud? Adalah dia." Ketika melihat wajah Dewi Petir, Taizeng langsung mengepalkan kedua tangannya seakan marah akan sesuatu. Dia menatap tajam mata Dewa Petir seakan ingin menghabisinya. Entah mengapa Dewa Petir pun gemetar dibuatnya. Dengan aura membunuh yang cukup kuat, Taizeng pun berkata, "Bagaimana kau bisa mengenal masterku?" "Master," ucap para dewa dengan tampang terkejut. Jadi benar kata Tai Namchun, kalau ayahnya memanggil Dewi Petir dengan sebutan Master. Pikir Xiao Tian dengan serius. "Aku bahkan tak tahu kalau istriku telah memiliki seorang murid. Tekanan kekuatan yang kau pancarkan juga cukup menarik. Tapi, aku tak tertarik akan hal tersebut. Kita kembali saja ke topik utamanya. Apakah wanita yang di atas kepalaku ini adalah ibu dari Tai Namchun? Jika hanya itu yang kau tanyakan, maka aku akan menjawab iya," jawab Taizeng sambil memberi hormat. "Lalu, apakah kau ayah dari Tai Namchun?" tanya Dewa Petir dengan tampang serius. "Iya," jawab Taizeng tanpa rasa ragu. Setelah mendengar jawaban Taizeng, seketika emosi Dewa Petir meluap-luap hingga keluar niatan membunuh yang cukup tajam. Dia bangun dari kursinya, lalu berkata, "Jika itu adalah jawabannya, maka kau harus mati di sini." Wosh! Dewa Petir melesat cepat ke arah Taizeng dengan kilatan biru di tangannya. Dia berniat untuk meninju wajah Taizeng hingga tewas karena rasa cemburu. Namun sebelum pukulan itu sempat mengenainya, Dewi Petir tiba-tiba saja muncul dan memblokir serangan tersebut. Tep! Dewi Petir menahan serangan Dewa Petir dan langsung menyerap petir yang keluar dari lengannya. Kreat-kreat! Percikan petir. Seorang dewa tak boleh melukai seorang mortal. "Apakah kau lupa akan aturan ini, suamiku?" tanya Dewi Petir dengan senyum di wajahnya. "Terima kasih karena telah melindungiku, Guru." Taizeng memberi hormat seperti biasa sebelum sadar akan kata suami. Ketika baru sadar dengan apa yang dikatakan Dewi Petir, dia pun berkata, Suami!" teriak Taizeng dengan tampang terkejut. Setelah mendengar ucapan Dewi Petir, Dewa Petir yang masih dalam keadaan cemburu berat pun berkata, "Aku hanya ingin membunuh orang di belakangmu saja. Bukankah kau yang biasanya tidak tahu aturan hingga membunuh banyak manusia, Kingsu?" Dewa Petir begitu marah hingga tak mau memanggilnya dengan sebutan gelar ataupun dengan sebutan istri. Mendengar kata Kingsu, Tai Namchun pun terkejut bukan main. Sejak awal dia menguping pembicaraan ayahnya, namun dia tak dapat melihat ilusi yang dibuat oleh Dewa Petir karena ilusi tersebut hanya ditunjukkan kepada Taizeng seorang. Karena itu dia belum sadar kalau wanita yang Dewa Petir bahas adalah Dewi Petir. Setelah tahu bahwa Dewi Petir adalah ibunya, Tai Namchun pun berjalan masuk dan berkata, "Apakah benar,
kalau kau adalah ibuku. Dengan santainya Dewi Petir pun berkata, Lia. Lalu, apakah ayahku adalah simpananmu? Tanya Tai Namchun dengan tampang frustasi. Tidak. Kau sama sekali tak memiliki hubungan darah dengan Tai Zeng. Kau adalah putra kandungku. Dan Tai Zeng hanyalah pengasuhmu saja. Jawab Dewi Petir dengan tampang serius. Ayah, ini. Tai Namchun melihat Tai Zeng dengan tampang bingung. Itu benar putraku, angguk Tai Zeng sambil mengedipkan matanya. Setelah mendengar bahwa Tai Zeng bukanlah ayah kandung dari Tai Namchun, Dewa Petir pun terdiam. Amarahnya melesat turun dan berkata, kalau dia bukan ayah kandungnya, lalu siapa? Yang pasti bukan kau, jawab Dewi Petir dengan santainya. King Su, ini tidaklah lucu lagi. Tolong katakan dengan sejujurnya, putra siapa dia itu? Tanya Dewa Petir dengan tampang frustasi. Hai, aku tak punya wewenang akan hal itu. Jiwaku telah ditandai. Kalau aku jawab sekarang maka aku akan tiada. Jawab Dewi Petir sambil tersenyum. Siapa yang telah menandaimu? Tanya Dewa Petir dengan tampang serius. Tanyakan saja pada Kaisar Langit. Ucap Dewi Petir sambil melepaskan pegangannya dari kepalan tangan Dewa Petir. Kaisar Langit. Jangan bilang kalau dia adalah ayah dari. Ucap Dewa Petir dengan tampang frustasi. Siapa yang tahu? Tanyakan saja jika masih penasaran. Tubuh Dewi Petir mulai memudar karena telah mengaktifkan teknik teleportasi. Tunggu dulu, kau mau kemana? Ucap Dewa Petir sambil memegang tangan Dewi Petir. Ketika Dewa Petir mau memegang tangannya, Dewi Petir menangkisnya lalu berkata, Kutunggu kau di Istana Langit nanti. Sampai jumpa, suamiku. Ketika hampir menghilang, Tai Zeng memegang pundak Dewi Petir karena diajak olehnya melalui telepati. Tepat ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, Dewi Petir dan Tai Zeng pun lenyap dari pandangan. 452. Keluar dari ruang kehampaan. Karena Xiao Tian telah berhasil membalikkan situasi dengan cara yang cukup nekat, Aura Pedang mengaku kalah. Dan terpaksa memberikan pedang kesayangannya kepada Xiao Tian. Pedang merah bertepi putih dengan ukiran naga di bagian gagangnya. Ini benar-benar pedang legenda yang terbentuk dari aura murni. Ketajaman pedang ini sangatlah luar biasa. Tapi bukan hanya itu saja yang membuatnya menjadi istimewa. Pedang ini dapat berevolusi sesuai dengan tingkat aura pemiliknya. Tak hanya bisa semakin tajam, pedang ini juga bisa digunakan untuk menebas roh. Asalkan aku melatih aura pedangku hingga ke tingkat ungu, maka di dunia ini tak akan ada yang tak bisa kutebas dengan pedangku, pikir Xiao Tian sambil menatap pedang aura di genggaman tangannya. Benar-benar bicah yang tak bisa diremehkan. Pikir aura pedang sambil menatap kesal Xiao Tian. Di saat sang perwujudan aura pedang masih dalam keadaan kesal, aura dewa menatap sinis ke arah aura pedang dan berkata, lemah. Beraninya dia menatapku dengan tatapan seperti itu. Akan kubalas kau di alam bawah sadar orang lain nanti. Ancam aura pedang dengan kesal. Kayak yang bisa saja. Bukankah perwujudan auramu selalu berada di bawahku?
Bahkan ada beberapa dewa yang memilih untuk menyegelmu. Sambung aura dewa dengan tampang sinis. Kalau tak ada penghalang di sini, kau pasti sudah kuhabisi sekarang juga. Ucap aura pedang dengan tampang kesal. Benarkah? Yang ada kau malah lenyap duluan sebelum berhasil mendaratkan pukulanmu kepadaku. Ledek aura dewa dengan tampang sinis. Kau ini, bentak aura pedang dengan kesal. Di saat kedua perwujudan aura sedang berdebat, Xiao Tian memutuskan untuk kembali ke dalam kesadarannya. Ketika sudah kembali ke tubuh asli, pedang aura melayang tepat di hadapan matanya. Sambil memegang pedang tersebut, Xiao Tian pun berkata, tinggal 2 pedang lagi yang harus kudapatkan. Pedang Aurora dan pedang Dewa Emas. Jika kedua pedang itu juga dapat aku miliki, maka memurnikan darah iblis bukanlah suatu hal yang mustahil lagi. Sebelum hal itu terjadi, aku harus melatih ilmu pedangku. Aku juga harus meningkatkan pemahaman terhadap pedang untuk meningkatkan kualitas auraku. Tapi, berpedang tanpa lawan sepertinya agak kurang efektif, pikir Xiao Tian sambil menghela napasnya. Di saat Xiao Tian masih larut dalam pikirannya, para roh suci memberi salam sambil berkata, selamat atas keberhasilanmu dalam menantang salah satu perwujudan aura, Dewa Muda. Ketika Xiao Tian menoleh ke arah para roh suci, semua roh suci kecuali roh B garis bawah B melangkah mundur cukup jauh. Aku mungkin tidak pandai dalam mengayunkan pedang. Tapi, ucap roh B garis bawah B suci sambil memainkan pisau pemotong daging yang berukuran cukup besar. Dia memutar-mutar kedua buah pisau tersebut di kedua tangannya, lalu menghentikan putarannya sambil berkata, aku sangat ahli dalam menggunakan pisau. Apakah aku harus mengganti pedangnya? Tanya Xiao Tian sambil menatap roh suci. Tak perlu. Pisau daging emas ini saja sudah cukup untuk mengalahkanmu. Jawab roh babi suci sambil memainkan pisau daging berwarna emasnya. Pedang ini cukup tajam loh, sambung Xiao Tian dengan ragu. Pisau daging emas ini juga tak kalah tajam. Bagaimanapun ini juga termasuk pusaka tingkat dewa, ucap roh B garis bawah B suci sambil tersenyum. Kalau kau bilang begitu, baiklah, ucap Xiao Tian sambil memasang kuda-kudanya. Kuakui pedang itu memang tajam, tapi dengan tingkat auranya yang saat ini, pedang itu tidak lebih dari pedang biasa yang tak bisa diremukan, pikir roh B garis bawah B suci dengan senyum di wajahnya. Jika aku mengalahkanmu, apakah aku bisa mendapatkan simbol sucimu? Tanya Xiao Tian sambil menatap roh suci. Dengan kultivasimu yang sekarang, berhenti bermimpi, ucap roh B garis bawah B suci sambil melesat maju mendekati Xiao Tian. 453. Latih tanding tiada ujung. Tring. Pedang Xiao Tian ditahan oleh salah satu pisau pemotong daging emas di lengan kanan roh B garis bawah B suci. Bersamaan dengan itu, roh suci tersebut melayangkan pisau yang lainnya ke arah perut Xiao Tian tanpa ragu. Wosh! Xiao Tian melangkah mundur dengan perut agak ditekuk untuk menghindari luka yang fatal. Akan tetapi hembusan angin dari ayunan pisau tersebut tetap bisa mengenainya meski hanya sedikit. Serat.
Tak kusangka ternyata pisaumu benar-benar tajam ya, Tuan Roh Suci, ucap Xiao Tian sambil mengelap darah di sekitar goresan luka di bagian perutnya. Bukankah sudah kubilang kalau pisauku bukanlah pisau sembarangan? Tanya Roh Baby Suci sambil memutar dan menghentikan kedua pisaunya. Maaf karena meremehkan Anda sebelumnya, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan tubuh perak dan teknik tempurung naga. Dia juga mengaktifkan simbol kerbau suci di saat kedua teknik itu sudah diaktifkan. Setelah merasa sudah cukup siap, Xiao Tian kembali melesat maju sambil berkata, teknik pedang surgawi, 1000 tebasan cahaya. Teknik pisau langit, tarian penelan jiwa. Roh babi suci menahan setiap serangan Xiao Tian hanya dengan satu buah pisau. Dia nampak begitu santai, dan mengeluarkan begitu banyak gerakan. Serangan cepat Xiao Tian benar-benar ditahan hanya dengan satu buah tangan, hingga membuatnya kewalahan. Setelah dia kehabisan tenaganya, Roh garis bawah bisuci menepis pedang Xiao Tian hingga terlempar cukup jauh. Wosh! Klep! Pedang tersebut menancap ke dalam tanah merah yang terletak jauh dari tempat Xiao Tian berdiri. Hosh hosh hosh! Tolong ulangi lagi latihannya, ucap Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Setelah mendengar permohonan Sikotian, Roh garis bawah bisuci mengabulkannya begitu saja. Dia berusaha begitu keras dalam latih tanding keduanya, namun tetap kalah dalam hitungan detik. Detik telah berganti menit, dan menit telah berganti menjadi jam. Tak lama setelah itu jam berubah menjadi hari. Xiao Tian terus meminta tanding ulang setiap kali dikalahkan. Semua teknik berpedang, serta teknik manipulasi aura pedang dia keluarkan demi mengalahkan Sang Roh Suci. Namun tak ada satupun serangan yang dapat mengenainya. Dia selalu berakhir gagal meski sudah mencoba ribuan kali. Hingga akhirnya Xiao Tian pun berpikir kalau Roh Suci benar-benar tak memiliki celah. Kau cukup hebat setelah bertanding melawanku selama seminggu penuh. Sayangnya kau masih belum bisa membuatku mengeluarkan seluruh kemampuanku. Kalau tahu akan seperti ini, harusnya aku hanya mengeluarkan satu pisau saja, gumam Roh Suci sambil menghela napasnya. Inikah kesenjangan antara Roh Suci dengan diriku? Aku bahkan tak dapat menggoresnya sedikit pun. Apakah Roh Suci yang lain sama kuatnya seperti dia? Atau bahkan lebih kuat? Pikir Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Kita sudah melakukannya selama berhari-hari. Lebih baik kau makan dulu untuk mengisi perutmu. Aku tak ingin melawan orang yang sedang tak bertenaga, ucap Roh Babi Suci sambil menghilangkan kedua pisaunya. Dia melemparkan kedua pisau tersebut ke udara, dan menghilang begitu saja seperti tak pernah ada. Seorang immortal bisa hidup ratusan tahun tanpa makan. Jadi kau tak perlu mengasihani diriku, ucap Xiao Tian sambil memegang pedangnya. Di saat Xiao Tian masih terengah-engah dengan pandangan yang agak kabur, Roh Babi Suci menendang tangan Xiao Tian hingga pedangnya terlontar tinggi ke udara. Di saat yang bersamaan dia pun melanjutkan serangannya dengan memukul perut Xiao Tian hingga dia kesakitan. Dan di saat dia sedang memegang perutnya, Roh garis bawah bisuci menangkap pedang Xiao Tian sebelum jatuh di samping kanannya.
lalu langsung mengarahkan pedang tersebut ke pundak Xiao Tian dan berkata, "Jangan paksakan dirimu. Kembalilah padaku saat energimu sudah pulih." Baiklah," ucap Xiao Tian sambil menghela napasnya. Setelah menasehati Xiao Tian, roh babi suci langsung mengembalikan pedang tersebut dan pergi mendekati para roh suci. Ketika sedang istirahat sambil memakan beberapa makanan dari dalam cincin ruangnya, roh ular suci mendekati Xiao Tian dan berkata, "Kenapa kau tak menggunakan rune sihir dan ekor hitammu? Kau bahkan tak mengaktifkan roh bela dirimu saat berlatih dengannya. Apakah kau berpikir kalau roh babi suci tak akan dapat menahan serangan kombinasimu?" Ketika mendengar pertanyaan roh ular suci, Xiao Tian langsung tersenyum dan berkata, "Aku sedang melatih ilmu berpedangku, bukan sedang pamer. Lagi pula, kalau aku mengerahkan segalanya pun hasilnya tetap akan sama. Bukankah begitu?" tanya Xiao Tian dengan napas terengah-engah. "Bocah yang menarik. Aku jadi semakin menyukaimu," ucap roh ular suci sambil menyentuh dahi Xiao Tian dengan ekornya. Bersamaan dengan hal tersebut, dia mewariskan simbol sucinya dengan percuma. Terkejut dengan apa yang dilakukan roh ular suci, Xiao Tian langsung berkata, "Bukankah tubuhku belum bisa menahan beban dari simbol yang berlebih? Jangan khawatir. Itu hanya akal-akalan kami agar kau serius berlatih. Tak ada konsekuensi dari memilih lebih dari 4 simbol dalam satu tubuh. Sebelum memahami arti dari simbol suci, jangan mencobanya secara gegabah lagi ya," ucap roh ular suci dengan tubuh yang memudar. "Agar aku tak melakukan hal bodoh, bisakah kau beri sedikit petunjuk mengenai simbolmu?" tanya Xiao Tian dengan serius. "Simbolku berkaitan dengan racun," ucap roh ular suci tepat sebelum dia menghilang sepenuhnya. Ketika roh ular suci menghilang, roh kelinci suci memasang tampang kesal dan berkata, "Lihatlah apa yang dia lakukan. Ular itu membongkar masalah simbol tanpa meminta persetujuan dari kita. Sudahlah. Hal yang terjadi biarlah terjadi," sambung roh kambing suci sambil menghela napasnya. "Karena rahasianya sudah terbongkar, kuserahkan sisanya pada kalian," sambung roh kuda suci sambil bangkit dari tempatnya bersantai. Dia merubah wujudnya ke wujud manusia lalu berjalan mendekati Xiao Tian dengan tampang malasnya. Sadar bahwa roh kuda suci ingin pergi meninggalkan tanggung jawabnya, roh anjing suci ikut merubah wujudnya ke wujud manusia lalu berkata, "Karena simbolku tak begitu berpengaruh terhadap kekuatan fisik, kusisakan sisanya pada kalian. Tunggu dulu. Aku juga ingin ikut." Roh kelinci suci berjalan mendekati Xiao Tian menggunakan wujud manusianya. Melihat para roh suci berubah wujud menjadi manusia, Xiao Tian pun terdiam takjub. Dengan spontan dia pun berkata, "Jadi roh suci bisa merubah wujud juga ya?" Setelah menyapa para roh suci yang mendekat, Xiao Tian menerima simbol lain begitu saja. Roh kelinci mewariskan simbol suci ke pupil mata Xiao Tian hanya dengan menatapnya. Sedangkan roh kuda dan roh anjing mewariskan simbol mereka di tempat yang sama dengan roh naga. Simbol-simbol itu hanya muncul jika diaktifkan.
Oleh sebab itu meski ditempatkan di tempat yang sama sekalipun tidaklah masalah. Hal yang disayangkan dari ketiga simbol yang baru saja dia terima adalah tidak adanya informasi yang mereka berikan. Tepat sebelum menghilang, ketiga roh suci itu hanya berkata, "Kalahkanlah guru berpedangmu, maka kau akan mendapatkan jawabannya." Setelah menerima simbol baru dan makan hingga kenyang, Xiao Tian melanjutkan rutinitasnya dari berkultivasi hingga berlatih pedang untuk meningkatkan aura pedangnya. Bersambung ke episode 454, kembali menemui sang aura pedang.